selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kalian boleh hadir di tempat ini. Terima kasih kalian masih mau berkenan datang ke sini untuk mengklarifikasi beberapa hal. Saya nggak tahu yang mau diklarifikasi apa, tapi mudah-mudahan saya mampu mengklarifikasi itu. Yang berhubungan dengan data, saya nggak tahu data apa karena saya tidak membawa apapun. Semoga saya masih bisa ingat data. Begitu ya. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya, siapa dulu yang punya data otentik? Izin bertanya Bapak, untuk terkait dengan perubahan nama gereja, yang tadinya awalnya itu kan Santo Antonius. Nah, apa aja peran Santo Antonius pada waktu itu dan apa alasan mengapa nama gereja itu berubah, alasannya? Oke, itu satu. Ada lagi yang mungkin bisa disambungin? Ini berkaitan dengan dana Marius. Apakah dana Marius itu masih digunakan hingga ini? Terus gimana cara pengoperasian dana bagaimana seperti apa? Dan apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat kampung sendiri terhadap dana Marius? Oke. Jadi yang pertama saya ngejawab dulu perubahan nama ya, dari Antonius Padua menjadi Santo Servatius. Nah, latar belakang yang pertama bahwa Antonius Padua itu awalnya adalah berdasarkan pada yang namanya kepemimpinan. Jadi nama itu diambil dari pusat kongregasi namanya, atau alias kepemimpinannya. Nah, dulu itu gereja masih di bawah kepemimpinannya Fransiskan, Ordo Fransiskan. Maka dipakailah nama Santo Antonius Padua. Bicara soal nama pelindung Santo Antonius itu dari wilayahnya Portugal. Di wilayah Portugal, kemudian keistimewaannya Santo itu, kalau yang Pak Eko kemarin bilang bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahid membela keagamaan, membela keyakinan mereka, dan mereka punya keistimewaan lain bahwa kalau ada jamaah berdoa atas nama Santo itu untuk minta bantuan supaya disampaikan kepada Tuhan, supaya disampaikan kepada Allah, biasanya ada dikabulkan. Nah, keistimewaannya Santo Antonius Padua itu dia mampu membantu jamaah untuk mencarikan benda yang hilang. Tetapi di dalam perkembangannya tidak hanya benda dalam bentuk fisik, kehilangan itu banyak macamnya. Kehilangan kepercayaan, kehilangan kemampuan diri, kehilangan kekuatan badan, kehilangan banyak hal. Jadi kehilangan fisik dan kehilangan non fisik, kalau kita minta bantuan Santo Antonius Padua itu masih bisa terkabul. Itu keistimewaan. Keistimewaan yang lain adalah selama gereja itu di bawah perlindungan Santo Antonius Padua, gereja mampu bertahan sampai 100 tahun. Artinya langsung maupun tidak langsung ada perannya, bahwa Santo Antonius Padua menjadi bagian yang bisa menjaga, yang bisa mempertahankan jamaah Katolik di Kampung Sawah dengan berbagai macam variasinya. Variasi itu berarti ada naik turunnya jamaah. Jadi bagaimana itu bisa bertahan? Kita menyadari atau kita mencoba untuk merefleksi diri bahwa itu juga ada peran Santo Antonius Padua. Ada kehilangan jamaah, kemudian jamaah yang hilang kembali lagi ke sini untuk menjadi tetap mempertahankan Katolik, kekatolikannya. Itu alasan yang pertama. Nah, mengapa kemudian berubah menjadi Santo Servatius? Saya katakan lagi tadi karena ada kepemimpinan. Dulu dari Fransiskan, kemudian berubah kepemimpinannya di bawah Serikat Yesus. Nah, pada saat itu kepemimpinan di Kampung Sawah di bawah Serikat Yesus, dan kepingin bahwa gereja ini sudah terlanjur bertahan 100 tahun, tetapi mengambil nama yang secara totalitas itu adalah nama gereja atau nama pelindung yang asalnya dari Eropa.
Sementara bahwa kemudian ada nama Santo Servatius, itu orang Asia. Dia lahir di Armenia, tetapi dia bisa mewarta sampai ke Eropa. Mengapa kita orang Asia tidak memakai nama pelindung santo dari kita sendiri yang wilayahnya Asia? Kenapa mesti ngambil yang ke Eropa? Sementara orang Asia saja bisa mewarta ke Eropa, kenapa kita orang Asia ngambil dari Eropa? Itu kira-kira. Nah, keistimewaannya dari Santo Servatius itu bahwa Santo Servatius itu mampu mempertahankan kekatolikannya. Santo Servatius itu mampu melawan komunitas Arianisme. Arianisme itu adalah orang-orang yang tidak mengakui Yesus atau Isa sebagai manusia dan memiliki kealahan tersendiri. Dan itu Santo Servatius mampu mempertahankan itu dan mampu memberikan keyakinan pada orang-orang di wilayah Eropa Barat bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah manusia dan sekaligus Allah. Dan itu dia bisa bertahan. Nah, keistimewaan lainnya adalah bahwa Santo Servatius itu mampu memberikan sebuah mukjizat bagi orang yang memohon melalui dia, supaya disampaikan kepada Allah, supaya disampaikan kepada Tuhan. Teristimewa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, terutama yang kakinya loyo lah, yang kakinya sakit lah, yang punggungnya sakit, yang lemah berjalan, yang macam-macam, yang berhubungan dengan totalitas fisik. Dia mampu memberi bantuan untuk memberi sebuah mukjizat bagi mereka yang meminta melalui perantaraan. Sehingga sampai sekarang ini berubah menjadi nama Santo Servatius. Jadi sekali lagi, perubahan itu karena kepemimpinan. Kalau misalnya ada pemimpin lama punya nama ini, kemudian ada pemimpin baru punya nama ini, itu biasanya dalam satu organisasi kan sudah pasti ada perubahan nama. Ada perubahan nama karena ada perubahan kepemimpinan. Tetapi memang bahwa bahwa jamaah Kampung Sawah, bahwa jamaah Katolik Kampung Sawah tidak terlalu melihat secara prinsip bahwa ini sudah 100 tahun kemudian tiba-tiba namanya diganti, tapi bagaimana mengajak jamaah Katolik Kampung Sawah untuk bisa memahami bahwa pokoknya apapun nama pelindungnya, bahwa santo itu mampu memberikan kekuatan iman bagi umat di Kampung Sawah. Itu alasan prinsip yang sederhana dulu dari pertanyaan tadi. Kira-kira bisa itu?